Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Bu. Waalaikumsalam, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah sehat, Ibu. Luar biasa, tetap semangat Ibu. Alhamdulillah. Silakan ketua kelasnya siapa ya? Aat ya di sini ketua kelasnya ya. Siapkan untuk berdoa dulu. Oke, Bu. Sebelum mulai belajar, mari kita berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, terima kasih Aat. Sebelumnya Ibu akan presensi dulu ya. Ada nggak teman kalian yang nggak hadir hari ini? Semua, Bu. Lengkap, semua, Bu. Alhamdulillah pada sehat semua ya, semangat sekali. Oke, sebelum memulai pelajaran, Ibu sebelumnya ingin kalian untuk mengisi angket dulu. Angketnya angket apa? Angketnya adalah angket motivasi. Tapi isinya harus jujur ya, tidak boleh nyontek ke temen. Linknya sudah Ibu share di grup kelas. Waktunya cuma 5 menit, nggak boleh lama-lama ya. Oke, Ibu tunggu dari sekarang. Ya. Ya, Bu. Oke, Bu. Baik Ibu. Sudah selesai kah? Sudah. Alhamdulillah sudah. Udah, Bu. Alhamdulillah. Oke, anak-anak, Ibu mau tanya, apakah kalian masih ingat dengan materi minggu lalu? Kita belajar apa ya? Atom ya, Bu ya? Atom ya? Tentang Oke. atom. Konfigurasi ya, Bu? Konfigurasi elektron ya, Bu ya. Iya, betul. Konfigurasi elektron. Oke, hari ini kita akan belajar tentang lanjutannya ya, yaitu kestabilan unsur dan teori Lewis. Apa aja sih yang harus kita capai hari ini pembelajarannya? Di situ ada indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama, boleh, Elni, silakan satu sebutkan. Menjelaskan kecenderungan suatu unsur untuk mencapai kestabilannya dengan cara berikatan dengan unsur yang lain. Oke, 2, Ahmad Subandi. 2, menggambarkan elektron valensi suatu unsur menggunakan struktur Lewis. Oke, yang ketiga, siapa ya yang mau? Saya, Bu, saya. Oke, silakan. Menggambarkan lambang Lewis unsur gas mulia, duplet, dan oktet, dan unsur bukan gas mulia. Oke, terima kasih, Neng. Yang terakhir? Saya Bu. Oke. Yang keempat, mengelompokkan unsur gas mulia dan unsur bukan gas mulia. Oke, anak-anak tahu nggak sih kenapa atom gas mulia itu stabil, sedangkan atom yang lainnya itu enggak? Oke, sebelum menjawabnya, kalian lihat dulu video berikut ya. Tahukah kamu, sebesar apapun ukuran balon yang kita tiup, mengapa tidak bisa melayang di udara? Sedangkan balon bisa melayang di udara. Apa berbeda? Ternyata balon yang kita tiup berisi gas karbon dioksida. Sedangkan balon yang di tukang balon berisi gas helium. Ketika ditimbang, gas helium memiliki berat yang jauh lebih rendah daripada gas karbon dioksida. Gas helium dalam jumlah yang besar bisa menerbangkan balon udara loh. Helium termasuk dalam satu golongan unsur yang memiliki tingkat kereaktifan yang rendah. Karena helium dan satu golongannya sudah stabil. Berbeda dengan unsur golongan lain yang masih membutuhkan unsur lain juga untuk membuat ia bisa stabil. Oleh karena itu, helium dan satu golongannya disebut gas mulia. Oke, gimana? Sudah menyaksikan semua video animasinya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, coba Ibu mau tanya dong, Ani, ada kan ya Ani? Coba sebutkan Ani, teman-teman si helium tadi apa aja ya Ani? Ani ada? Iya, Bu, punten. Ya, Ani, sebutkan teman-temannya si helium, Ani. Tadi ada neon, terus ada argon, ada kripton. Ada apa lagi ya, Bu? Ayo, ada yang bisa menambahkan teman-temannya yang lain? Xenon, Bu. Oke, betul, Seno. Radon, Bu. Ya, terima kasih Ani dan teman-teman. Oke, selanjutnya. Silakan kalian duduk sesuai dengan kelompoknya yang sudah Ibu buat ya. Kelompok yang kemarin ya, Bu ya?
Ya, silakan duduk per kelompok. Baik, Sudah? Bu. Sudah. Sudah. Bu. Oke, sekarang Ibu akan membagikan LKPD kepada kelompoknya masing-masing. Sebelum masuk kepada diskusi LKPD, Ibu mau memberikan materi sedikit ya. Di sini menurut Kosel dan Lewis, di antara atom-atom yang ada di alam hanya atom gas mulia yang stabil. Atom-atom yang tidak stabil cenderung bergabung dengan atom lain untuk mencapai kestabilan. Atom-atom tersebut berikatan mengikuti konfigurasi elektron gas mulia. Untuk lebih jelasnya, silakan kalian amati video berikut. Nah, di situ ada unsur gas mulia neon ya, dia mempunyai 8 elektron valensi, sehingga gas mulia tersebut stabil. Sedangkan di sini fluor itu stabil bukan ya? Oh, ternyata dia tidak stabil. Iya, dia tidak stabil ya. Oke, jadi si fluor tadi tidak bisa berikatan dengan neon karena neon sudah stabil. Jadi dia akan mencari temannya yang tidak stabil juga. Dan dia mencari temannya yaitu fluor. Sekarang mereka sudah stabil. Bu Guru, yang stabil itu harus 8 ya? Oke, di sini nanti Ibu jelaskan ya. Nah, jadi gas mulia yang stabil di sini adalah yang mengikuti kaidah oktet ataupun duplet ya. Nah, di sini duplet itu adalah helium, yaitu memenuhi konfigurasi elektron yang terisi sebanyak 2 elektron valensi ya. Kemudian neon di sini memiliki konfigurasi elektron 28 sehingga elektron valensinya 8, argon 2, 8, 8, elektron valensinya yang terakhir ya 8 dan di sini 8 semua, maka dia disebut dengan gas mulia. Jelas ya? Nah, gimana sih caranya untuk atom-atom mencapai kestabilan? Yaitu di sini dengan cara melepas atau menangkap elektron. Di sini ada golongan, di tabel periodik ada golongan 1A sampai dengan 3A, dia stabil. Makanya dengan cara melepas elektron, contohnya adalah Na. Na itu punya atom berapa sih? Nomor atom Na? 11. 11, Bu. Oke, 11. Kemudian dia konfigurasi elektronnya berapa? 281. Berarti dia cenderung melepas atau menangkap elektron? Lepas. Melepas. Sehingga ketika sudah dilepas, berarti dia konfigurasi elektronnya menjadi 28. sudah stabil atau belum? Sudah. Stabil. Sudah stabil. Seperti kesini. Oke, selanjutnya di sini ada contoh yang lain yang melepaskan 2 elektron ya. Contohnya adalah Mg. Mg itu nomor atomnya berapa? 12. 12. Konfigurasi elektronnya? 282. 2. Oke, berarti dia melepas berapa elektron? 2. Oke, sudah bisa semua, pinter-pinter ternyata ya, Masya Allah. Nah, di sini ada golongan 4A sampai dengan 7A. Stabil dengan cara menangkap elektron. Contohnya adalah di sini P. Dia nomor atomnya berapa itu P? 15. 15. Sehingga konfigurasi elektronnya? 285. Nah, dia kalau elektron valensinya itu 5, berarti dia cenderung melepas atau menerima? Menerima. Menerima ya, menangkap elektron sebanyak berapa? 3 elektron. 3. Supaya stabil elektron. menjadi 8, berarti menangkapnya 3 itu. Oh iya, berarti sudah stabil ya, 2, 8, dan 8. Kemudian di sini ada lagi golongan 6A. Contohnya adalah S, sulfur. Nomor atomnya berapa? 16. Konfigurasi elektronnya? 286. 286. Berarti dia cenderung Menangkap. berapa elektron yang dia tangkap?
Dua. Alhamdulillah pada pinter semua ya. Nah, di sini ada contoh proses pembentukan ikatan ion. Di sini ada NaCl, natrium klorida dengan konfigurasinya Na itu 11. Konfigurasi elektronnya berarti 2, 8, 281. melepas menerima Melepaskan. melepas satu elektron. Kemudian ada klor di situ nomor atomnya 17. Berapa konfigurasi elektronnya? 287. 287. Iya, betul. Dia cenderung menangkap atau menerima? Menangkap. Menangkap, Bu. Ya, jadi di sini persamaan reaksinya adalah Na menjadi Na plus ditambah elektron, kemudian Cl ditambah elektron menjadi Cl min, sehingga NaCl itu reaksinya adalah Na plus dan Cl min. Kemudian di sini ada MgO ya. MgO sama seperti tadi. Mg nomor atomnya adalah 12. Konfigurasi elektronnya berarti 82. Cenderung Melepas. melepas. Sebanyak berapa melepasnya? 2 2 elektron. Sedangkan yang O, oksigen, 26. 6. Berarti dia melepas atau menangkap? Menerima elektron. Masya Allah, pinter-pinter semua ya anak ibu. Kemudian di sini proses pembentukannya, Mg menjadi Mg2 plus ditambah 2 elektron. Bu, ini kenapa 2 elektron? Karena dia di sini tadi di konfigurasi elektronnya dia melepas 2 elektron. Sedangkan yang O di sini dia menangkap 2 elektron ya, menjadi oksigen 2 min. Kemudian selanjutnya di sini ada struktur Lewis, lambang Lewis, yaitu di elektron valensi dinyatakan dengan tanda titik atau tanda silang. Bu, boleh enggak Bu kalau misalkan tandanya yang lain? Boleh ya, boleh aja mau tanda apa. Misalkan Bu, tandanya bintang boleh enggak? Boleh. Bu, tandanya love boleh enggak? Boleh ya. Bebas. Yang penting tidak mengubah kaidah oktet ataupun kaidah duplet yang tadi. Nah, di sini ada contohnya, di sini golongan 1A, di situ ada Li ya. Li itu berarti elektron, kalau di situ titiknya 1 berarti elektron valensinya berapa? 1. 1 ya. Kalau 3A, golongan 3A yang Al itu elektron valensinya ada berapa? 3. Ada 3. Fungsinya untuk apa sih anak-anak di situ elektron valensi atau titik-titik atau lambang-lambang ini? Ada yang tahu fungsinya untuk apa? Kok ada titik-titik di sini? Untuk ikatan. Bayi, ayo Bayi, boleh? Untuk berikatan dengan atom lain, Ibu. Dengan atom. Kenapa kok harus berikatan? Supaya stabil. Karena stabil, dari ya? elektron valensinya belum memenuhi kaidah atau susunan oktet, Ibu. Oke, betul. 100 buat Bayi ya. Terima kasih, Ibu. Iya, selanjutnya kuis ya. Di sini ada Ibu kasih kuis. Siapa yang mau untuk menjawab kuis yang pertama? Siapa yang mau? Saya, Bu. Aku, Bu. Suara siapa yang tadi ya? Yang bisa jawab kuis, Ibu kasih coklat nih. Ibu punya coklat. Saya, Bu. Ambil ya. Oke, kayaknya Ibu dengan Aat ya tadi yang pertama kali menunjuk tangan. Silakan Aat. Di sini ada soal, silakan dijawab jawabannya apa. Jawabannya C, Bu. Golongan di antara unsur berikut ini yang paling stabil atau paling sukar bereaksi adalah golongan gas mulia ya. Iya. Benar apa salah ya? Benar apa salah? Benar. Benar ya. Benar. Coklatnya Selanjutnya. kirim, Bu. Oke, siap. Selanjutnya untuk soal nomor 2, siapa yang mau menjawab? Masih ada, Ibu masih punya 2 coklat nih untuk 2 soal. Saya, Bu, Bu. saya. Mau, Bu. Saya duluan, Bu. Saya, Bu. Saya dulu, Bu. Oh, yang nggak pernah jawab nih siapa ya? Boy, ada nggak Boy? Saya, Bu, iya. Oke, silakan Tahu Boy. aja. Unsur yang Tidur paling aja nih. stabil. Iya, Boy nih. Bu.
Jawabannya apa, Ne- Boy? Neon, Bu. Neon. Benar apa Iya, salah ya? Benar, Bu. Benar. Betul. Benar. Benar. Bu, gimana cara taunya Bu itu Bu? Cara taunya gimana? Tadi nggak merhatiin ya, Neng ya? Tadi lagi kamar mandi Bu. Nakal deh, Bu. Oke, ada yang bisa jawab nggak temannya yang lain? Kenapa kok jawabannya NE ya? Saya, Bu. Siapa itu? Dede ya, Dede. Silakan Dede. Dapat coklat. Gimana caranya, Dek? Kenapa kok jawabannya bisa neon? Dari konfigurasinya, Bu. Oke, konfigurasinya. Konfigurasinya Iya. berapa sih kalau neon? 28. Oke, 28. Betul ya jawaban Dede. Gimana, Neng? Sudah paham? Mana, Neng? Nggak ada, Bu. Kabur ya? WC lagi, Bu. Oke. Kalau BE di situ, beryllium, itu nomor atomnya 4. Berarti konfigurasi elektronnya berapa? Kayaknya masih ada yang belum paham nih ya. Konfigurasi elektron BE berapa dengan nomor atom 4? Dua. 2, Bu. 2 sama 2. Stabil belum? Belum. Nah, kemudian di situ ada fluor. Fluor itu nomor atomnya 9. 2 sama 7. 2 sama 7. Berarti belum 7. stabil ya. Dia butuh berapa lagi sih supaya stabil? 1. Oke, 1. Kalau sudah, silakan kalian diskusikan LKPD yang sudah Ibu berikan kepada kelompoknya masing-masing. Nanti setelah kalian diskusikan, setelah kalian presentasikan ke depan ya, masing-masing kelompok. Ya? Siap, Ibu. Siap, Bu. Oke, silakan kalian diskusikan. Siap. Oke, sudah selesai diskusinya. Bu, satu lagi, Bu. Oke, Ibu tungguin. Jangan terburu-buru ya. Sudah? Diskusi apaan sih, Bu? Ini yang di LKPD kan sudah Ibu kasih ke kelompoknya masing-masing. Silakan kalian baca, kemudian kalian isi LKPD-nya. Oh iya, Bu. Coba Maaf. kalau nggak paham, tanya ketua kelompoknya, oke? Oke, Bu. Siap Bu. Sudah selesai belum? Siapa yang mau presentasi pertama? Enggak, Bu. Nggak ada yang mau presentasi ini, apa Ibu tunjuk aja ya? Kelompok Aat, Bu. Kelompoknya Aat. Oke, silakan kelompoknya Aat, silakan presentasi kelompok Aat. Iya, Bu. Tentang apa nih, Bu? Kamu kenapa dari tadi kamu nggak merhatiin berarti ya? LKPD Iya, kamu Bu. selesai belum? Lagi Nonton bola dia tadi malam, Bu. kurang enak Bu, badan, saya Bu. aja Bu. Oke, boleh silakan. Jadi yang ada di LKPD tadi kan teori tentang bagaimana kestabilan suatu atom. Nah, di sini untuk atom yang stabil berarti harus mengikuti aturan oktet. Oktet itu atau yang sesuai dengan golongan gas mulia. Jadi unsur akan stabil ketika elektron valensinya 8. Itu aja, Bu. Oke, terima kasih Neng atas presentasinya. Oke, sudah semua kayaknya ya yang presentasi ya. Sudah, Bu. Nah, alhamdulillah, akhirnya pelajaran kita hari ini sudah selesai ya. Sudah presentasi semua. Sekarang kita harus apa ya kesimpulannya dari pelajaran hari ini? Coba boleh Elni, ada Elni? Hier, Bu. Ya, Elni kesimpulannya apa? Jadi kalau stabil itu harus 8 elektron valensinya. Itu, Bu. Intinya itu aja ya. Bu, saya nambahin, Bu. Boleh, Neng. Masya Allah, Ya. Neng. Bukan hanya 8, bukan tadi ada yang 2. Jadi kalau misalkan hidrogen berarti stabil kalau elektron valensinya 2. Iya, Itu aja, betul. Bu. Berarti dia mengikuti kaidah duplet ya. Oke, dari sekian banyak yang ada,
Ibu simpulkan ya, dari sekian banyak yang ada dalam alam ini, berarti hanya unsur gas mulia yang paling stabil, sedangkan unsur-unsur yang lain itu tidak stabil, cenderung dia akan berikatan mengikuti dengan kaidah oktet untuk mencapai kestabilan dan kaidah duplet juga. Nah, untuk mengetahui proses ikatannya, Bu, dari tadi ngomong ikatan-ikatan, nah itu yang akan kita bahas pelajaran minggu depan tentang ikatan ion dan ikatan kimia. Sampai sini paham? Paham, Bu. Paham ya, alhamdulillah. Oke, untuk evaluasi pembelajaran hari ini, silakan kalian isi dulu post testnya yang ada di Google Form. Kemudian linknya itu sudah Ibu kirim lewat grup kelas di WhatsApp. Dan isi lagi anketnya ya, angket motivasinya silakan kalian isi lagi. Linknya juga Ibu sudah share di grup WA kalian. Oke, karena tadi sudah presentasi, Ibu kasih apresiasi untuk kelompok yang terbaik, yaitu kelompoknya Aat yang pertama, kemudian yang kedua untuk kelompoknya Neng. Oke, nanti hadiahnya ambil ya di ruang guru. Terima kasih, Bu. Oke. Sama-sama. Sebelum mengakhiri pembelajaran, Ibu mau melakukan refleksi dulu nih. Refleksi di sini bukan pijit refleksi ya, tapi berupa pertanyaan-pertanyaan saja. Apa kalian paham tentang materi hari ini? Paham, Bu. Paham ya, alhamdulillah. Bagaimana sih perasaan kalian belajar dengan model pembelajaran yang Ibu sampaikan tadi? Happy, Senang, Bu. Senang, Senang, Bu. Banyak lagi ada warna-warna. coklatnya, Bu. Dapat coklat, Bu. Lebih Sering-sering, senang Bu, belajar coklat. kelompok atau belajarnya sendiri? Kelompok, Bu. Kelompok, Ibu. Kelompok ya. Nggak bisa dikasih tahu temennya yang bisa. Oke, siap. Jadi saling membantu ya kalau berkelompok. Jadi tugas-tugas juga selesai semua. Oke, ada nggak sih saran dari kalian untuk Ibu sehingga Ibu bisa untuk kedepannya Ibu bisa lebih baik lagi mengajarnya? Ada nggak saran atau harapan kalian dalam pembelajaran ini apa? Ada gamesnya, Bu. Baik. Ada gamesnya. Oh tadi kuis sudah kurang ya? Ada praktikum nggak, Bu? Ada praktikum. Oke, nanti praktikum untuk minggu depan ya, untuk yang di ikatan ion dan ikatan kovalen. Banyakin coklatnya, Bu. Banyakin coklatnya supaya kebagian satu kelas Ibu bangkrut ya nanti. Sakit gigi Oke. nanti, Bu. Permen Ya. aja, Bu, permen. Oke, permen Bagian ya, semua. siap. Ada lagi sarannya? Atau udah cukup? Udah Cukup jelas, Ibu. Bu. Cukup jelas, Cukup Bu. ya. Oke, terima kasih anak-anak. Kita lanjutkan pembelajarannya minggu depan. Sampai ketemu sama Ibu minggu depan. Jangan rindu sama Ibu ya, karena rindu itu adalah berat. Biar Ibu saja yang rindu kalian, oke? Terima kasih. Assalamualaikum. Sampai ketemu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Terima Iya, kasih, Ibu. sama-sama. Closing statementnya berat ya. Terlalu berat nih. Iya. Baik. Silakan satu orang menanggapi peer teaching dari Bu Neng. Silakan. Suka dukanya bagaimana? Ingin menambahkan boleh, Pak? Boleh. Nambahin aja Pak. Ayo, Nanti pada boleh, waktunya, Pak. Pak. Ya. Jadi tadi kan ada reaksi pelepasan elektron ya. Ada pelepasan elektron dan menangkap elektron. Tetapi Ibu tidak mencantumkan dia bentuknya solid atau dalam bentuk larutan. Tuh, alasan saya itu harus dicantumkan karena berkaitan nanti di kelas 12 mengenai elektrokimia. Karena di elektrokimia itu berkaitan dengan pelepasan elektron, di mana wujud dari ion menjadi ion, kemudian menjadi solid, menjadi solid padatan gitu ya dari ion. Jadi biar anak itu nanti di kelas 12 dia paham dengan reaksi-reaksi redoks di kelas 12 yang berkaitan dengan reaksi redoks. Kenapa kok tiba-tiba dia dari ion bisa menjadi padatan.
dan sebaliknya. Gitu Bu, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Ahmad. Ada lagi yang mau mengomentari? Boleh. Ayo Bu Neng. Neng ya boleh. Udah cukup seru. Ya. Kalau sedikit boleh nggak Pak? Banyak juga nggak apa-apa Bu. Enggak, ini aja sih Pak. Apa namanya? Kalau misalkan untuk luring sih sebenarnya udah bagus banget Bu Eviana ya Pak ya. Cuman nanti kalau ketika ternyata daring, kan tadi ada berkelompok. Mungkin ada baiknya pakai ini apa namanya breakout di Zoom kan ada. Nanti ketika dia berkelompok bikin 3 room dalam satu kelompok misalnya ada 4 orang, jadi ntar bisa masuk situ gurunya bisa masuk ke kelompok itu, nanti pas udah selesai mereka berdiskusi balik lagi ke room yang awal. Gitu Pak. Itu aja sih Pak, biar seru aja. Siap. Mbak Epi nanti luring apa daring Mbak Epi? Luring Pak, insya Allah. Pastikan siswanya. Halo, Kemana Pak Sony? sinyal. Kirain sinyal saya. Pak Soninya nge-freeze. Aduh, deg-degan padahal nih. Apalagi saya yang Coklatnya lupa, mana Bu. Bu? Enakan ngajar siswa ya Bu daripada ngajar guru-guru. Udah pinter semua kok, emang nggak ada yang jawab salah. Deg-degan terus Bu. Pak At salah tadi Bu. Oh iya. Nggak fokus. Iya benar, itu acting tau Bu. Lagi atit Bu. Lagi Demam atit. Bu, Bola Bu, begadang. Kurang tidur. Bola Bu. Soninya hilang ini. Ibu Eviana itu lancar banget, rahasianya apa? Apanya Pak? Ini membawakannya lancar banget, hafal gitu. Hafal, maksudnya hafal gimana tuh Pak? Saya Ya, baca dari PPT-nya doang. tahapan-tahapannya gitu ya kan, speakingnya gitu. Kalau saya mah kayaknya kalau dengan kalian mungkin merasa kayak aneh itu. Saya lebih suka ke realnya gitu mungkin ya. Kalau sama ibu-ibu, bapak-bapak itu merasa kayak malu gitu. Aduh gimana gitu. Tapi emang kalau di Zoom kayak gini emang kadang suka ngeblank gitu Pak. Saya bikin catatan kecil gitu loh, misalkan sekarang apersepsi. Sekarang kasih motivasi, kasih pertanyaan, gitu-gitu apa catatan-catatan kecil. Oh iya. Jadi iya. tahu abis ini apa. Oke, makasih. Kelebihan daring tuh Pak, kelebihan daring. Kalau luring mah nggak bisa kasih catatan kecil ya Bu. Iya benar. Mengalirnya kalau luring. Kalau luring udah alami aja, mengalir apa adanya. Kalau ini kan harus ngomongnya harus sopan santunnya, nggak pakai teriak ya. Kalau di kelas itu kan harus teriak, nyuruh anak berkelompok juga harus teriak. Lebih lama mengkondisikannya ya daripada belajarnya. Iya benar Bu, suruh pindah kelompok aja susah. Mau tanya, jadi kalau misalkan dalam PBL tetap ya kita itu harus menjelaskan materi ya? Iya, saya kasih sedikit sih Bu, di RPP juga saya ada materi sedikit, tapi nggak banyak gitu. Nggak pure permasalahan itu dilemparkan ke siswa ya? Ya, kalau misalkan habis apersepsi terus ujung-ujung anak ngerjain LKPD nggak ada pendahuluannya gitu. Anak Kan juga gini, pemancingnya kan video gitu ya. Misalkan setelah pendahuluan terus kan stimulusnya itu video. Nah, mungkin dari video itu kan siswa disuruh untuk mencatat dan menyimak dan menuliskan apa yang yang sudah kita arahkan di pendahuluan. Jadi mungkin ada kata pemantiknya di pendahuluan. Nah, berarti pertanyaan pemantik itu harus ditemukan di dalam video. Nah,
kalau misalkan kita nggak menjelaskan lagi, itu boleh nggak ya? Kayaknya sih boleh, Bu. Coba Pak Sony. Baik, terima kasih. Mungkin sedikit saja, itu nanti sesuai dengan kebutuhan siswanya, Bu ya. Karena kalau memang siswanya butuh bantuan, ya kita harus bantuan dulu. Kalau sekiranya lancarin, bakal lancar dengan tanpa itu lebih bagus lagi, karena memang harapannya seperti itu, Kalau dalam istilahnya kan ada istilah scaffolding juga nanti untuk persiswa itu ya, artinya memberikan bantuannya bertahap. Kalau yang awal-awal mungkin bantuannya banyak, semakin lama semakin dilepas. Kemudian juga nanti disesuaikan dengan kesiapan belajar siswa. Kalau memang sudah siap dengan full mandiri PBL-nya, silakan. Kalau memang sekiranya perlu penjelasan, silakan penjelasan. Baik, cukup Bu Evi ya, silakan ditutup rekodnya. Oke, Terima kasih Bu Evi.